Perkenalkan, nama saya Ramayanto, saya dari 12 Akal 2, saya akan memimpin ibadah pada siang hari ini. Terima kasih. Setelah kita mulai ibadah kita, ya lagi dengan lagu pembukaan 215. Kalau sudah dapat, kita mulai ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Ku, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita mengakui dan kita menyesali segala kesalahan kita dengan doa taubat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Pembukaan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar lagi kami memulai ibadah kami pada siang hari ini. Mohon Engkau bimbing sertai kami, agar ibadah kami pada siang ini selalu diberkati, selalu dilindungi, dan selalu diberikan kesabaran oleh karena cinta kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, sebentar lagi kami ingin memasuki ibadah kami ini. Mohon Engkau bimbing sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang-orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, hingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka dalam ajarannya itu. Ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah
Sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang permampahan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabar itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segala yang menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datanglah penindas atau penganiaya karena firman itu, mereka sergap murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak-semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit. Firman yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berubah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antara bacaan 210 ayat 1 dan yang kedua. Firman Tuhan halus mengundang jawabanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Markus 4 ayat 1 sampai 20. Tuhan berfirman kepada kita bahwa setiap orang berbeda pendapat, dan bagaimana dia bisa menerima pendapat tersebut. Jika ia memilih jalan yang salah, maka ia akan menerima dosa. Tetapi apabila dia menerima jalan yang benar, maka ia akan menerima kemuliaan Bapa. Amin. Mari bakti nomor 114. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Amin. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin kami semasa ia selalu dilindungi. Semoga ia selalu dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, kami berdoa semoga Engkau selalu memberikan ketabahan dalam segala kesusahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru-guru kami, berilah mereka ketabahan dalam mendidik kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, berilah kami cinta, kasih dalam menjaga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Persembahan. Lagu persembahan dari Mana Bakti nomor 230. Dengan harus kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Ya Tuhan Allah Bapa, terimalah persembahan kami ini, walaupun sedikit hasil jerih payah orang tua kami, dan semoga Engkau selalu memberkati kami. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami sampai berakhir ibadah kami. Dan sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Engkau bimbing sertai dan lindungi kami agar kami dapat selamat sampai rumah kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Tuhan, semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga rencana kita, niat baik kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini selalu diberkati dan dibimbing oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup 308. Bangunlah dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.